Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Mohon agar ibadah berjalan dengan khidmat, handphone dinonaktifkan, dan hanya dibuka pada waktu membaca firman Tuhan hari ini. Mari kita mengikuti ibadah dengan khidmat dan tenang. Pokok-pokok pewarta Minggu 13 Agustus 2023, Persidangan Majelis. Persidangan Majelis Pleno bulan Agustus diselenggarakan hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Bagi Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang memerlukan keperluan gerejawi, dimohon untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Baptis. Pada kebaktian Minggu tanggal 20 Agustus 2023 jam 17.00 WIB di sore hari, di GKJ Joglo akan dilayankan sakramen baptis kudus dewasa yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho, dan yang akan memperoleh pelayanan baptis adalah Saudari Radita Putri Amanda. Mohon dukungan doa warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon untuk menghubungi sekretariat. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, 1. Ibu Pariah warga GKJ Joglo wilayah 1 pada hari Kamis 3 Agustus 2023 di RSAL Minto Harjo, Jakarta dalam usia 79 tahun. Jenazah telah dimakamkan hari Jumat 4 Agustus 2023 di TPU Joglo, Jakarta. 2. Ibu RCH Sumidarti, Ibunda Bapak Harinta Kurniawan, warga GKJ Joglo wilayah 3E. Pada hari Senin 7 Agustus 2023 di Yogyakarta dalam usia 78 tahun. Jenazah telah dimakamkan hari Senin 7 Agustus 2023 di TPU Mojoloyo, Ngeringin, Yogyakarta. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut bela sungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Susunan tata ibadah bulan Agustus 2023. Umat yang terkasih, pada bulan Agustus 2023 ini tata ibadah diolah oleh buku Bulan Kebangsaan Sinode GKJ tahun 2023, sehingga ada beberapa penyesuaian dalam susunannya. Harap menjadi perhatian bagi umat sekalian. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sri Yuliana MTH dari Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan, Lampung, dengan tema Diselamatkan Karena Percaya, yang berdasar atas pembacaan firman dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saudara-saudara yang terkasih, disadari atau tidak, seringkali kita masih merasakan keraguan akan kuasa dan penyertaannya. Padahal dalam iman kita meyakini bahwa tidak pernah sedetik pun waktu kita di dunia ini lepas dari penyertaannya. Maka marilah kita mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 6 bait 1 dan 2. Umat dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan Bersoraklah Hai Alam Semesta. Bersoraklah
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Kidung Jemaat 474. Saudara-saudara, marilah mengingat panggilan Allah untuk hidup dalam kasih-Nya, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Hampir seluruh hidup kita jalani dalam perjumpaan dan persekutuan dengan orang lain. Sudah menjadi panggilan hidup kita untuk hidup bersama dengan orang lain. Namun demikian, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita cenderung mengabaikan kebersamaan ini. Untuk itu, marilah kita nyatakan penyesalan kita kepadanya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 40 bait pertama sampai kedua, "Kasihanilah aku yang lemah."
umat Tuhan yang dikasihi, setiap orang yang mau datang kepadanya dan mengakui segala kesalahannya dengan tulus dan rendah hati, Tuhan selalu membuka tangannya, menerima kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang marilah kita terima berita anugerah dari Allah. Yang demikian, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Roma 3 ayat 21 sampai 22. Marilah kita bangkit berdiri dan menyatakan kesanggupan kita untuk hidup dalam anugerah-Nya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 205, bait pertama dan kedua. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa dan memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sukacita yang kami rasakan di dalam hati kami, dan persekutuan yang indah yang boleh kami jalani saat ini bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih ya Bapa, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu melalui puji-pujian kami saat ini. Dan kiranya Tuhan juga memimpin kami, karena kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hati kami, memberkati pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk dapat menghayati dan memahami apa yang Engkau firmankan. Dan kami bersama-sama siap untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin.
Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua, dari Lembaga Alkitab Indonesia, Matius 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Diberi judul, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Ada sukacita hari ini? Benar, ada sukacita? Boleh dibuka sebentar maskernya dan berikan senyuman yang termanis, yang terbaik kepada kanan kiri Bapak Ibu sekalian. Bisa terlihat ya, mana yang tadi di rumah lagi jengkel? Ya, boleh ditutup lagi jika pakai masker. Terima kasih. Senyuman itu adalah anugerah Tuhan dan gratis, tetapi siapapun yang melihatnya, siapapun yang diberikan senyuman itu merasakan damai. Dengan demikian kita bisa berbagi damai dengan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Jadi bagikanlah senyuman itu kepada siapapun, supaya damai Allah disebarkan dan dirasakan oleh semua orang. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk renungan kita pada hari ini diberi tema diselamatkan karena percaya.
Ya, ada pengumuman. Maaf, saya memotong sebentar. Ada pengumuman kendaraan Xenia B1869 BKT mohon dipindahkan menutupi pintu surga. Apa? Ya pokoknya pintu itulah. Silakan dipindahkan yang mempunyainya. Baik, tema kita hari ini adalah diselamatkan karena percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pernah tidak Bapak Ibu punya pengalaman mau melakukan sesuatu tetapi batal dilakukan, tidak jadi dilakukan karena takut? Pernah? Misalnya mau menyeberang jalan yang rame gitu ya. Sebenarnya itu niat mau menyeberang tetapi tiba-tiba takut. Terus tidak jadi menyeberang. Atau mungkin ada pengalaman yang lain. Misalnya kepengen naik komedi putar, roller coaster. Dari sejak kecil cita-citanya pengen naik itu gitu loh. Pengen merasakan sensasinya kalau naik komedi putar. Sampai bertahun-tahun baru keturutan datang sampai di tempat tidak berani, takut untuk naik. Akhirnya yang ditunggu bertahun-tahun itu batal. Dan mungkin masih banyak pengalaman yang lain ya. Bapak, Ibu, saudara punya pengalaman ingin sekali melakukan sesuatu tapi kemudian tidak jadi karena rasa takut yang melanda hati kita. Nah, rasa takut ini Bapak Ibu tidak bisa dihindari. Mau orang Kristen sehebat apapun dan setiap minggu, setiap saat membaca Alkitab dan dikatakan di sana jangan takut, jangan khawatir. Banyak pengkhotbah selalu menggebu-gebu mengatakan umat Tuhan jangan takut, umat Tuhan tidak boleh khawatir. Itu bukan berarti kita bisa menghilangkan rasa takut dan rasa khawatir itu dari hidup kita. Tidak mungkin. Karena memang selalu ada rasa itu. Seperti rasa bahagia, seperti rasa bersyukur, seperti rasa bersuka cita. Itu selalu otomatis ada. Selalu ada kita rasakan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau Anda merasa takut, jangan berlebihan. Jangan membuat kemudian hidup kita disetir dengan rasa takut itu. Karena apa? Dampak dari rasa takut yang berlebihan itu sangat-sangat tidak baik, Bapak Ibu. Ada satu penemuan akibat dari rasa takut yang berlebihan ini. Saya mengatakan bahwa rasa takut yang berlebihan bisa membuat orang kemudian melihat semuanya itu sebagai ancaman. Mau keluar rumah, tiba-tiba melihat bahwa aduh ini nanti pasti hujan, ini nanti pasti panas. Nanti ketemu sama tetangga itu, nanti ketemu dengan si A, si B, saya dirasani, saya diomongi. Orang yang takut itu mempunyai pikiran-pikiran yang negatif terhadap peristiwa atau orang yang diketahui yang ada di sekelilingnya. Menganggap bahwa apa yang terjadi di sekitarnya itu sebagai ancaman. Ada satu penemuan, ini penyakit kejiwaan karena rasa takut yang berlebihan yang disebut dengan garaskopobia. Bapak Ibu tahu? Penyakit ini ditemukan di Meksiko, terjadi pada remaja usia 14 tahun. Garaskopobia ini dalam ilmu psikologi adalah rasa takut yang berlebihan menjadi dewasa. Ada orang takut jadi tua.
Banyak ya yang takut jadi tua. Kemudian disemir-semir, dipermak seperti apa. Saya belum mau dipanggil eyang, belum waktunya, dan sebagainya. Tapi itu bukan ketakutan yang jadi berlebihan, gitu. Wajar saja. Karena kita belum siap kadang-kadang menjadi tua. Tetapi garaskopobia ini Bapak Ibu memang benar-benar takut jadi besar, takut jadi dewasa. Jadi anak ini mengalami ketakutan untuk tumbuh sehingga dia terus menghindari pertumbuhan tubuhnya secara fisik maupun secara mental. Usianya tetap bertambah. Dia marah kalau ada orang yang berkata, kamu sekarang sudah besar, kamu sekarang sudah tua. Itu marah sekali dan dia secara emosional berlebihan ya, ngamuk gitu. Kemudian dia bertahun-tahun membungkukkan tubuhnya. Kalau berjalan itu membungkukkan tubuhnya sekecil-kecilnya seperti anak kecil. Karena dia tidak mau berdiri tegak sebab dia sudah tumbuh tinggi sesuai dengan usianya. Nah, ini sudah penyakit ya, itu. Ditambah lagi didukung oleh ibunya yang selalu menyuapi dia, makan itu disuapi sampai besar. Itu tolong kita catat juga gitu ya. Kalau anak sudah waktunya bisa makan sendiri walaupun dia masih di usia 5-6 tahun, kan selalu kita ajari untuk bisa makan sendiri. Tapi untuk orang-orang yang diserang dengan penyakit kejiwaan seperti ini justru didukung, disuapi setiap saat oleh ibunya. Pakaiannya yang mau dipakai itu disiapkan pagi, siang, sore. Baju mana yang mau dipakai. Terus kalau mau tidur dinyanyikan lagu Nina Bobo. Itu enggak benar. Dan memang terjadi, ditemukan penyakit garaskopobia ini. Orang yang tidak mau tumbuh menjadi dewasa tidak bisa menerima kenyataan karena dia diserang dengan ketakutan yang luar biasa. Dampak dari ketakutan itu adalah membuat orang tidak bisa berkembang. Tidak mau melangkah, tidak bisa menghadapi kenyataan, dan tidak bisa melihat peristiwa yang terjadi itu dengan akal yang sehat, dengan akal yang jernih. Orang takut itu tidak bisa mikir dengan jernih. Hidupnya selalu dikuasai kekhawatiran. Curiga, orang tidak ngomong apa-apa kok. Kita selalu berpikiran, itu ngomongin saya. Gitu. Dan yang lain, kita selalu mencurigai segala sesuatu. Itu karena ketakutan yang berlebihan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bersama bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, menunjukkan kepada murid-muridnya akibat dari rasa takut yang berlebihan dan tidak beralasan itu bisa menenggelamkan dirimu sendiri. Rasa takut itu yang bikin kita sengsara sendiri. Rasa takut itu yang bisa kita hancur sendiri. Nah, Yesus mau memperlihatkan kepada murid-muridnya, ini loh akibatnya. Dan peristiwa ini yang kita baca ini tidak dimulai dari pasal 14 ayat 22 tadi. Murid-murid Yesus itu sudah diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran
dari sejak mereka mengikut Yesus. Ketika Yesus berjalan mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyentuh orang yang sakit kusta, Alkitab TB2 sudah mengganti ya, tidak kata kusta lagi yang dipakai, tapi penyakit kulit yang menular. Jadi bukan kusta, karena kusta itu jamur di dinding sebenarnya. Jamur yang nempel di dinding dan di pakaian itu kusta. Jadi bukan penyakit yang mereteli tangannya dan sebagainya yang dianggap najis, itu diganti dengan penyakit kulit yang menular. Ketika Yesus juga memberi makan 5.000 orang, apapun yang dilakukan Yesus, menyentuh perempuan yang berzina, semua itu dilihat, disaksikan oleh murid-muridnya dengan rasa takut dan khawatir. Murid-murid Yesus selalu mengawali, kan tidak mungkin, guru jangan, nanti apa kata pemuka-pemuka, apa kata masyarakat. Mereka mengkhawatirkan Yesus akan dicela, dicaci, dihina karena tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Tidak bisa membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Ada ketakutan-ketakutan itu. Dan Yesus membuktikan bahwa ketakutan para murid itu tidaklah terjadi. Kan biasa seperti kita juga ini, kalau mau melakukan sesuatu, yang kita pikirkan itu kita takut apa kata orang. Yang menentukan jalan hidup kita itu apa kata orang. Nanti apa kata orang? Mau melakukan apa kata orang? Akhirnya tidak melakukan apa-apa karena kita disetir dengan apa kata orang yang kita ciptakan sendiri dari dalam pikiran kita. Murid-murid Yesus juga melihat hal itu. Ketakutan mereka diawali, yang paling akhir adalah ketika Yesus meminta para murid memberi makan 5.000 orang. Enggak mungkin Tuhan, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Enggak mungkin kasih makan sebegitu banyak orang. Sudah takut duluan. Sudah berpikir negatif duluan. Sudah mandek duluan, sudah mau mundur duluan. Karena apa? Pikirannya sudah mengatakan, tidak mungkin Tuhan. Dalam pikiran mereka. Lalu mereka dikuasai dengan kekhawatiran itu. Walaupun kemudian terjadi bahwa yang dilakukan Yesus benar-benar bisa memberi makan 5.000 orang dan kemudian masih tersisa, pelajarannya tidak berhenti sampai di situ. Yesus melanjutkan memberi pengajaran kepada murid-muridnya tentang rasa takut dan khawatir itu. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan Yesus mendesak. Mendesak itu berarti agak maksa murid-muridnya untuk jalan duluan, naik perahu duluan, menyeberang Danau Galilea dan duluan mereka sampai di tengah danau. Nanti Yesus menyusul. Ketika kemudian di tengah malam, ini tengah malam ya, jam 3 malam itu kalau di kita itu jam 12 malam. Bayangkan ada sosok yang berjalan di atas air. Kita melihat bahwa ini bukan penekanannya pada Yesus bisa berjalan di atas air. Luar biasa. Begitu hebatnya Tuhan kita bisa berjalan di atas air. Bukan itu. Bukan itu yang mau ditunjukkan dan diajarkan kepada kita. Banyak yang bisa berjalan di atas air. Tapi bukan itu. Mengapa ketika Yesus berjalan di atas air, ketakutan itu muncul? Ini pasti bukan Tuhan, ini hantu. Karena tengah malam.
Dan mereka kan pakai jubah ya. Ya bisa dibayangkan lah. Tetapi ketakutan itu sudah dimulai dari sejak Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian mereka menyeberang sampai di tengah 200 atau 400 meter. Mereka kemudian melihat Yesus yang berjalan di atas air. Tambah takut lagi. Tambah takut lagi ketika ada angin sakal. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa angin sakal itu adalah ujian menerpa hidup kita supaya kita kuat bisa berjalan di atas air. Bukan itu juga. Ini bukan soal Yesus berjalan di atas air yang membuat mereka takut. Ini juga bukan soal angin yang membuat mereka tenggelam. Tapi ketakutan itu muncul dari dalam pikiran mereka sendiri. Ketakutan bahwa Yesus tidak bisa memberi makan 5.000 orang dipatahkan oleh Yesus. Bisa. Ketakutanmu tidak beralasan, tidak terjadi. Yang kedua, ketika mereka melihat bahwa ada sosok yang berjalan di atas air, mereka berpikir di dalam dirinya itu hantu. Mengapa tidak percaya bahwa Yesus kan sudah katakan nanti aku menyusul. Tapi mereka tidak percaya. Karena apa? Rasa takut itu membuat mereka kemudian tidak bisa berpikir dengan jernih. Kok iya enggak mikir? Tiba-tiba saja pikiran mereka mengatakan itu hantu. Kok enggak kepikiran bahwa yang mau menyusul mereka adalah Yesus, Tuhannya. Yang ketiga, ketakutan yang tidak beralasan ketika Petrus mau membuktikan bahwa itu adalah Tuhan dan dia minta, kan enggak percaya ya, harusnya itu kan percaya bahwa kalau itu adalah Yesus, adalah Tuhan, enggak usah lagi dia minta, kalau memang itu engkau suruhlah aku datang kepadamu. Ini sudah tidak percaya yang ketiga. Ketakutan yang ketiga diawali dari rasa tidak percaya itu. Dan Petrus berjalan menuju di air dan menuju Yesus. Persoalannya kan kemudian ada terpaan angin. Ini angin loh Bapak Ibu. Angin bukan badai. Bukan angin ribut seperti yang diredakan Yesus. Ini angin sakal. Angin sakal itu terjadi setiap saat dan mestinya para murid dan Petrus itu tahu karena mereka besar dan hidup di lingkungan dekat Danau Galilea. Angin sakal itu terjadi karena Danau Galilea dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan pasti ada angin yang selalu menerpa danau itu. Dan disebut sakal karena sering datangnya berlawanan arah. Maka kalau seperti kita jalan, kemudian ada angin dari depan itu kan kita bisa sedikit oleng gitu. Kaget. Mestinya kan ini tidak membuat Petrus berpikiran bahwa angin itu akan menenggelamkan dia. Harusnya dia sudah tahu bahwa angin sakal itu selalu akan menerpa datang di Danau Galilea. Tapi itu tadi, karena takut dia hampir tenggelam. Karena tidak percaya bahwa itu Yesus, dia nantangin mau ketemu Yesus. Seandainya saja Petrus mengabaikan semua ketakutan itu, dia berpikir dengan jernih, ini cuma angin. Oh itu Yesus. Lalu dia meneruskan berjalan, dia akan sampai kepada Tuhan.
Inilah pelajarannya Bapak Ibu. Seringkali perjalanan kita itu terhenti, seringkali aktivitas kita terhenti, seringkali perkembangan hidup kita ini terhenti karena ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran kita. Yang belum tentu terjadi, yang belum tentu terbukti, itu hanya asumsi. Nah, kalau kita sampai pada asumsi dan pikiran yang disertai ketakutan itu membuat kita kemudian berhenti juga melangkah, kita tidak akan pernah sampai pada perjumpaan dengan Allah. Kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah dihalangi dengan ketakutan-ketakutan itu. Puji Tuhan kalau sekarang yang hadir di sini banyak. Atau mungkin yang tidak jadi hadir dalam persekutuan, dalam ibadah. Karena ada ketakutan. Akhirnya menghalangi untuk datang ke persekutuan. Atau yang tidak aktif untuk ikut dalam persekutuan yang lain, kegiatan-kegiatan lain. Barangkali karena ada ketakutan itu. Dan akhirnya ketakutan membuat kita diam saja di rumah. Tidak melakukan apa-apa, tidak mengalami perkembangan. Ketakutan itu wajar, tetapi janganlah berlebihan. Berjalanlah dengan percaya. Memang kita takut. Orang yang beriman itu adalah orang yang berani untuk tetap berjalan walaupun dia takut. Ada rasa takut, tapi tetap percaya, berani melanjutkan perjalanannya. Karena kita tahu bahwa di hadapan kita ada Allah yang siap menerima kehadiran kita. Dan kiranya apa yang terjadi dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pergumulan seberat apapun, persoalan sebesar apapun yang kita hadapi, janganlah membuat itu kemudian kita tidak berani melangkah karena rasa takut. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada di hadapan kita, siap menerima kita. Kalaupun karena pergumulan dan persoalan yang berat itu membuat kita sedikit goyang, ingat ya, sedikit goyang. Janganlah sampai itu membuat kita tenggelam. Hanya karena angin sedikit Petrus hampir tenggelam. Masa iya kita punya Tuhan, kita percaya pada kuasa Tuhan. Hanya karena terpaan sedikit kita tenggelam. Kenapa? Karena takut. Biarlah kita akui bahwa hidup kita ini pasti ada rasa takut. Tapi mari kita berjalan dalam iman dan percaya kita kepada Allah. Sekali lagi, supaya kita tidak tenggelam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
persembahan pujian dari talenta muda, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Baik, mari kita masuk di dalam doa, syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami renungkan bersama pada hari ini. Kami mendapat pelajaran berharga dari pengalaman murid-murid-Mu, terutama Petrus, yang seringkali menjalani kehidupan mereka dengan rasa ragu-ragu, khawatir, takut.
terhadap segala sesuatu yang terjadi dan belum tentu terjadi. Hari ini kami belajar bahwa ketakutan-ketakutan yang seringkali kami ciptakan sendiri dalam diri kami, dalam pikiran kami, itulah yang membuat kami terhambat di dalam perkembangan iman dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon, Tuhan memberkati setiap kami untuk dapat memperbarui kehidupan kami, mendewasakan hidup kami dan iman kami dengan tetap menjaga iman dan percaya kami kepada Allah. Seringkali ketakutan itu terjadi ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya jika kami tetap berjalan dalam percaya kami, maka ketakutan itu dapat kami netralisir dengan sebaik-baiknya. Dapat kami atasi dengan sebaik-baiknya hingga tidak sampai menenggelamkan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam penyertaan Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di GKJ Joglo ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik yang hadir dalam ibadah di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan memelihara kehidupan kami, menguatkan kami untuk tetap percaya kepada Allah, tetap berjalan dalam percaya kami kepada Allah, dan akhirnya kami bisa menjumpai Tuhan dalam kehidupan kami dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi warga jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit maupun proses penyembuhan. Kami mau berdoa bagi Bapak Ignatius Hekso Yudiono. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong beliau, juga Ibu Mustika, ibunda dari Ibu Ayu, Ibu Arintina Pekauli, Bapak Didik Sujatmiko, Ibu Subiarsi Sunardi, ibunda dari Bapak Widyo Prayogo. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan juga bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang menderita sakit maupun dalam proses penyembuhan dari sakit penyakit. Tuhan, tolong jamahlah mereka. Berikan dengan mujizat kesembuhan-Mu ya Bapa. Pulihkanlah tubuh mereka hingga Tuhan dapat membangkitkan kembali tubuh mereka yang lemah, menyembuhkan dan memberikan kekuatan. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara kami ini dapat kembali beraktivitas, berkumpul bersama keluarga dan persekutuan, dan memuji, memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dikasihi. Kami berdoa bagi keluarga dari Ibu Pariem dan juga keluarga dari Bapak Harinta Kurniawan yang baru saja ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka kembali kepada Bapa di surga. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga ini, memberikan sukacita, penghiburan, dan memberikan semangat untuk dapat meneruskan kehidupan yang sedang dijalani mereka semua bersama kami di dunia ini. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu di usia lanjut, dalam pergumulan keluarga dan juga keluarga-keluarga yang anak-anaknya sedang mencari pekerjaan, mencari tempat pendidikan yang sesuai, mencari pasangan hidup,
pergaulan anak-anak, dan juga yang sedang menunggu untuk mendapatkan momongan. Tuhan memberkati mereka semua, dimanapun anak-anak kami berada, dimanapun keluarga-keluarga Kristen ini berada. Tuhan memberkati, Tuhan selalu menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa apapun yang kami harapkan dan kami doakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan pasti akan membantu kami mewujudkan harapan dan doa-doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga kami semua yang memasuki masa transisi yang sedang terjadi dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati sehingga saat ini kami sudah mulai dapat menghirup udara segar, walaupun kami masih harus menjaga kesehatan kami, menjaga diri kami sebaik-baiknya. Namun kami bersyukur dan percaya Tuhan senantiasa menyertai masyarakat Indonesia, menyertai umat Tuhan dimanapun berada. Dan juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkatilah agar bangsa dan negara kami tetap menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, toleransi, kerukunan, dan juga persatuan, sehingga kami dapat hidup dalam damai dan sejahtera di muka bumi Indonesia ini. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka, memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga membawa permohonan kami untuk persiapan sidang klasis reguler GKJ Klasis Jakarta bagian Barat. Tuhan kiranya membimbing supaya persiapan ini sampai dengan sidang klasis nanti Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat memutuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk perkembangan umat Tuhan, khususnya di klasis GKJ Klasis Jakarta bagian Barat ini. Dan juga untuk proses perizinan dan pembangunan gereja di gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Jakarta bagian Barat, GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, Tuhan kiranya juga menolong dan menyertai sehingga proses perizinan dan pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sampai dengan penyelesaiannya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami, dan kami juga bersyukur Tuhan selalu akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh doa dan syukur kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk.
Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Bagi para majelis dan petugas persembahan, dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, persembahan DMD atau dana masa depan, dan persembahan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong yang diedarkan atau dapat melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera pada layar. Persembahan DMD menggunakan amplop yang tersedia di meja pewarta, dimasukkan ke kotak persembahan. Untuk persembahan bulanan juga dimasukkan ke kotak persembahan. Nas persembahan didasarkan dari Mazmur 96 ayat 8 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146. Kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Jangan
Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Pada kesempatan ini, sebagian dari pemberian-Mu itu, kami serahkan kembali kepadamu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, baik persembahan kantong atau mingguan, persembahan DMD, persembahan syukur, dan juga persembahan lainnya. Kami mohon kepadamu ya Bapa, terimalah persembahan ini. Kami juga memohon Engkau berkati majelis, komisi, tim, bebadan, dan juga panitia yang mengelola persembahan ini, agar dalam pemanfaatannya, semua itu seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampunilah kami apabila dalam kami mempersembahkan ini terselip dosa. Saat ini kami juga akan menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 440 bait 1-3 di badai topan dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepadanya. Pandanglah dunia dengan penuh kasih dan jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Marilah kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan senantiasa berjalan bersamanya. Kita percaya kita telah diselamatkan sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.